Halo, perkenalkan nama saya Sepriana. Saya dari M4 dengan NIM 2210417716. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah metode penelitian bisnis. Ini merupakan tugas keempat yang mana membahas tentang kedua video atau ringkasan dari dua video yang sudah saya tonton dari link YouTube yang sudah diberikan. Yang pertama, pada video ini menjelaskan tentang cara membuat rumusan masalah penelitian yang lebih sistematis. Di video pertama ini juga menjelaskan tentang isi masalah dan sebuah pertanyaan yang akan dijawab, dan juga menjelaskan di dalam skripsi ada subbab rumusan masalah. Dan di dalam rumusan masalah ada pertanyaan yang didasari oleh latar belakang pada penelitian. Nah, untuk bagaimana cara membuat rumusan masalah, yang pertama itu jelaskan inti masalah dalam 2 ataupun 3 kata kalimat. Yang kedua itu munculkan sebuah pertanyaan. Caranya mulai dari dengan kata tanya atau kata 5W1H. Untuk di video kedua, yaitu menjelaskan tentang rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan literatur. Yang pertama yaitu rumusan masalah berfokus pada pertama mengidentifikasi tentang masalah, yang kedua menentukan masalah penelitian dengan primary research atau penelitian awal, yang ketiga yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dengan tepat. Nah, untuk literatur berfokus pada memahami pentingnya tinjauan pustaka dan penulisan daftar pustaka yang tepat. Untuk tahap pembuatan rumusan masalah sendiri, yang pertama yaitu mengindikasi bidang masalah, yang kedua ada penelitian awal atau primary research, yang ketiga yaitu definisikan masalahnya. Nah, untuk tahap pertama yaitu indikasi di bidang masalah, yang mana masalah di sini diartikan situasi yang memiliki celah atau gap, artinya keadaan aktual dan keadaan ideal yang diharapkan. Untuk tujuan dari tahap kedua atau pre-primary research adalah untuk mengetahui pertama apa masalahnya, yang kedua mengapa masalah itu ada, yang ketiga apakah masalah itu penting, yang keempat apa manfaat jika masalah tersebut diteliti atau diselesaikan. Nah, untuk sifat data yang dikumpulkan dalam riset ini, yang pertama itu mengetahui latar belakang terjadinya masalah, yang kedua memformulasikan masalah yang sebenarnya, yang ketiga mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan untuk peneliti. Nah, untuk tambahan informasi dari Filmitik riset yaitu pertama ada jumlah karyawan yang mengundurkan diri, yang kedua itu pendelegaran sifat tugas ke karyawan, yang ketiga sistem reward dari Penniman. Yang selanjutnya yaitu ada 2 jenis data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Nah, untuk data primer sendiri yaitu data yang diperoleh dari sumbernya. Yang kedua, data sekunder adalah data yang dapat dikumpulkan oleh para peneliti dengan mudah. Nah, untuk jenis datanya sendiri, yang pertama yaitu tadi data primer, contohnya itu laporan keuangan yang tidak dipublikasikan, yang kedua kuesioner, yang ketiga wawancara. Nah, untuk contoh data sekundernya sendiri yaitu laporan keuangan yang dipublikasi, dan yang kedua literatur yang dipublikasikan.
Nah, untuk yang terakhir yaitu survei literatur. Survei literatur itu berfokus pada pemahaman masalah dengan lebih baik, variabel penelitian tidak terlewatkan, yang keselanjutnya rumusan masalah dapat dibuat dengan tepat dan jelas, yang keselanjutnya memperoleh gagasan yang lebih jelas dan mengetahui apakah penelitian yang akan kita lakukan dapat diuji dan dapat ditiru. Nah, sekian pembahasan dari saya dari hasil amatan video yang sudah di-share atau kedua video tersebut. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Bye.